Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tugas podcast Riki Muamalah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan Natitra Nalasnu, nomor absen 20, Dan saya Ahmad Widianto, nomor absen 2. dan sebagai berikut. Dalam berikutnya kita akan membahas tentang akad. Ya, Kita tahu, misalkan kan kita melalui proses untuk seperti tadi pemindahan hak milik, kita juga harus melakukan akad. Sebenarnya apa sih itu akad? Pengertian akad. akad itu adalah bagian dari tasarruf. Yang dimaksud dengan tasarruf adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan hendak dan cara menetapkan betapa haknya. Tasarruf dibagi menjual, tasarruf fi'li dan tasarruf qauli. Untuk tasarruf yang fi'li itu adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus menerima barang dalam jual beli, merusak barang orang lain, itu untuk yang fi'li. Yang qauli ialah tasarruf yang keluar dari lidah manusia, yang dibagi menjadi dua, yaitu akdi dan bukan akdi. Begitu mas. Untuk pengertian akadnya itu juga ada lagi. Yang pertama, mengikat atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebuah sepotong benda. Untuk yang kedua, sambungan, atau yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Yang ketiga, janji, bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, ya siapa yang menepati janjinya dan takut pada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang takwa tersebut. Gitu mas. Jadi akad itu ya seperti pertalian antara dua orang itu, kesepakatan. Ya benar, itu kayak perjanjian atau persetujuan antar dua orang untuk melakukan sebuah hal, misalnya jual beli atau yang lain bisa. Tadi kan menjelaskan tentang pengertian. Selanjutnya pasti kalau ada pengertian pasti juga ada rukun dan syarat. Apa saja sih rukun dan syarat akad itu? Untuk rukun dan syarat akad supaya kita tidak terjerumus dan supaya akad kita menjadi syah dalam syariat Islam, yaitu untuk rukun-rukunnya, yang pertama akid ialah orang yang berakal mas. Yang kedua, makrut ialah benda-benda yang diakadnya seperti benda yang jual beli dalam akad jual beli, begitu. Yang ketiga, maudu al akad, yaitu tujuan atau maksud pokok dalam mengadakan akad tersebut. Yang keempat, sigat al akad, yaitu ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu orang yang berakat sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad tersebut. Kabul ialah itu perkataan yang keluar dari pihak berakat pula yang dicapai setelah adanya ijab. Itu untuk yang rukun. Untuk yang syarat-syaratnya, yang pertama itu ada syarat yang bersifat umum, seperti syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua, syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib akad ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa disebut juga syarat idafi atau tambahan yang ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya sanksi dalam pernikahan. Untuk yang umumnya itu syaratnya itu biasanya ada kedua orang melakukan akad cakap berkehendak ahli. Yang kedua, dijadikan objek akad dalam menerima hukumnya, dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Yang keempat, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syariat seperti jual beli, mula salamah, gitu mas. Dan yang kelima itu akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah syah bila arahan dianggap sebagai timbangan amanah. Yang keenam, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Yang ketujuh, yang terakhir, ijab dalam qabul mesti bersambung sehingga bisa seorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut batal. Itu cukup ya mas, berarti sudah jelas ya.